Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bapak buka ya pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelajaran terakhir ya anak-anak. Iya. Mesti pulang ya. Iya. Ada kesempatan jadi. Masa sekarang ya Pak? Nggak bisa sih di. Baik anak-anak. Karena Bapak tadi udah salam, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang lawakan. Nah, spesifiknya hari ini kita akan membahas tentang menampilkan lawakan tunggal secara santun. Lawakan itu apa? Ada kamu? Bercanda Pak. Bercanda, benar, lelucon, stand up, nah itu masuk ke dalam lawakan. Nah, lawakan yang santun itu gimana? Lawakan yang tidak menyinggung orang lain. Kan ada ya yang bawain lawakan itu menyinggung fisik orang lain, bercanda. Nah, ini saat ini kita akan membahas tentang lawakan yang santun. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, ada tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yaitu menampilkan lawakan tunggal atau stand up comedy sebagai sarana menyampaikan kritik terhadap fenomena yang terjadi. Penyampaian kritik tersebut tetap harus memperhatikan kesantunan dalam berbicara maupun bersikap. Jadi, fungsi lawakan ini sebagai salah satu bahan hiburan, bisa juga sebagai bahan kritik. Anak-anak zaman dulu itu kan orang-orang nggak bisa bebas mengkritik ya. Nah, mereka lebih suka mengkritiknya lewat sastra ataupun lewat lawakan kayak Warkop, gitu, Dono Kasino Indro. Nah, itu mereka mengkritik pemerintah pada saat itu menggunakan lawakan karena agar apa? Agar tidak terlalu kelihatan gitu kalau memang mereka mengkritik pemerintahan. Nah, sebelum kita mulai merancang atau membuat lawakan, kita harus mengetahui terlebih dahulu istilah-istilah dalam lawakan tunggal. Yang pertama adalah setup. Setup merupakan bagian tidak lucu yang berperan sebagai pengantar lelucon yang disampaikan. Nah, jadi setup ini pengantar yang serius dulu, baru habis itu nanti lucu. Ya, kita nggak akan banyak membahas materi kali ini karena kita fokus pada praktiknya nanti anak-anak. Ini hanya sebagai penguat kalian dalam membuat teks lawakan. Yang kedua adalah merupakan bagian yang mengandung unsur humor dan seharusnya mengundang tawa penonton. Nah, pada bagian ini komika menyajikan kejutan atau reaksi terhadap setup yang diberikan. Nah, ini inti lucunya biasanya di sini yang sangat lucu dan kadang membuat penonton itu tertawa. Nah, selanjutnya ada beat ada sepasang satuan setup dan put yang membahas satu subtema disebut dengan beat. Sebuah naskah terdiri dari beberapa beat yang saling berkaitan. Jadi dalam naskah lelucon itu tidak hanya satu beat aja, jadi ada banyak beat yang saling berkaitan. Lalu ada roll of three, yaitu merupakan bagian cara untuk mengundang tawa penonton. Jadi di sini mengundangnya gitu. Yang tadi kan memang intinya dari ini mengundangnya. Anak-anak, sebenarnya Bapak pengen membahas lebih rinci lagi, namun kita tahu ya pembelajaran kita udah sore dan waktu kita nggak lama karena memang kita fokus pada membuatnya atau praktiknya. Jadi mungkin sudah cukup ya untuk materinya, atau ada yang ditambahkan atau ada yang ditanyakan? Cukup ya. Nah, ini Bapak sajikan untuk video stand up comedy dari Abdul. Mungkin kalian udah tahu ya? Sudah kan? Bisa tonton ya di TV. Nah, ini Bapak sajikan. Nama saya Abdul. Kekuatan saya itu ada di. Ini adalah komika dari Timur yang selalu membawa dia membawa aspirasi dari masyarakat Timur. Dan ini fungsi lain dari lawakan. Stand up Indonesia bisa berkomunikasi. Let's make love. Tonton dulu ya. Sembari nonton aja ya, udah sampai kali gitu. Indonesia. Nusa Tenggara Timur tahun 2006 itu memegang rekor tertinggi dalam urusan kematian ibu dan anak.
Ya, ini serius. Oh, bagaimana lagi teman-teman? Karena memang di sana itu tim medis kurang, transportasi susah, rumah sakit jauh. Aduh, mama saya. Nah, ini bagian awal atau bagian yang seriusnya dulu. Nanti baru menjembatani ke bagian yang lucunya. Yang dekat itu tinggal malaikat maut saja. Serius. Tapi teman-teman, kami orang timur ini memang tertinggal dalam pembangunan, tapi kami tidak akan menyerah dengan keadaan. Iya. Di Flores Timur itu ada namanya program untuk membantu ibu melahirkan, namanya 2H2 Center. Kalau pas lampu mati berarti 2 hari 2 malam melahirkan pakai center. Iya. Ini program ini teman-teman, singkatnya program ini memantau ibu-ibu hamil melalui SMS. Jadi kalau ada SMS begitu, Pak saya mau melahirkan, berarti itu langsung siapkan kapan, pelayanan cepat, bawa ke rumah sakit. Ada lagi SMS, Pak saya mau melahirkan, langsung siapkan kapan. Begitu mau berangkat, ada lagi SMS, Pak maaf saya mau handphone dibajak. Untuk daerah-daerah terpencil ini teman-teman, air itu kan sudah pecah, itu dia punya suami masih sibuk cari-cari. HP digoyang-goyang, ada kala dia yang goyang. Ya. Begitu mau SMS pulsa habis, gara-gara sudah dukung saya jadi komika favorit. Tentang program ini itu memang dalam ajang kesehatan tingkat nasional. Ketika program ini pertama kali dipresentasikan, itu juri-jurinya anggapnya biasa saja. Apa-apa itu SMS. Kalau SMS mau minta pulsa juga bisa SMS. Dan begitu tim verifikasi lapangan diturunkan ke sana, ini komentarnya. Kami sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Ya iya Pak. Masa mata kepala orang lain? Dengan mata kepala sendiri, bagaimana ibu hamil dibawa melintasi serat dengan arus yang sangat deras teman-teman. Arus di sana itu putarnya itu macam rambutnya bapak kita blender. Itu jangankan ibu hamil, aku Hercules tak habis ini lagi. Makanya terkadang itu saya miris teman-teman, perempuan di sana itu berjuang hidup dan mati untuk melintasi lautan yang dalam. Tapi perempuan di sini ada yang tidak pikir mati, tapi yang penting hidup di dunia malam. Ibu-ibu di sana itu sabar dan tabah melintasi air garam, tapi di sini itu ada ibu-ibu yang hobinya marah-marah di Instagram. Teman-teman, saya ini lahir dari tangan dukun beranak. Rumah sakit tidak ada, saya punya bapak juga tidak ada uang gitu. Iya, lahir dari tangan dukun beranak. Saya anak ketiga. Kakak saya yang pertama laki-laki, kakak kedua laki-laki. Jadi begitu saya lahir, itu sebenarnya saya punya bapak itu mengharapkan anak perempuan. Iya, jadi saya digendong-gendong, lihat-lihat. Mama dukun, ini kok perempuan tapi kelaminnya laki-laki. Itu memang laki-laki Pak. Ini mama dukun salah, kasih masuk. Saya kalau mengerti itu, saya masuk sendiri. Mama buka. Saya masuk sendiri. Bapak saya berpikir begini, laki-laki normal itu kan bisa menghasilkan 2 miliar sel sperma. 2 miliar. Kenapa yang jadi harus ini anak? Harus ini anak. Iya. Dan saya itu mungkin dikucilkan sudah dari zaman pembuahan. Iya. Jadi waktu sel sperma itu lepas begitu berlomba-lomba mencapai sel telur gitu, sel sperma yang lain itu lihat saya. Aku diikut. Ini turun. Yang kasihan itu sel telur juga begitu. Perempuan normal itu bisa menghasilkan 200.000 sel telur. Teman-teman bayangkan sekarang 200.000 perempuan cantik berbaris rapi menunggu sang pangeran datang. Begitu yang muncul cuma saya sendiri. Aku. Kau saja. Itu sel telur itu mundur pelan-pelan dari omong sampai tenggorokan. Ini segera saja ya. Atau menurut kali terakhir, karena episode kedua ini. Pak. Udah ya, jadi masuk langsung ke ya kurang lucu ya.
Karena humor itu kan beda-beda ya, kadang-kadang ada yang bilang lucu, ada yang bilang enggak gitu kan. Terus karena tadi kita udah menyimak videonya juga, Bapak akan membagikan tugas dengan membentuk kelompok. Jadi, nah ini udah cocok nih depan duduknya. Tadi kan Cindy sama Cindy kan ribut terus kan. Jadi kelompoknya kelompok 1 Camelia sama Sylvia, kelompok 2 ada Afifah sama Cindy. Nah untuk tugasnya ini yaitu pertama diskusikan dengan temanmu lalu buatlah satu teks kawakan. Terus yang kedua tuliskan hasil diskusi kalian pada atas satu lembar. Terus yang terakhir bacakan hasil diskusi kalian di depan kelas. Jadi kalian praktik langsung membacakan rawakan. Bapak kasih waktu selama ini kan waktunya masih agak lumayan banyak juga ya, masih cukup 20 menit. Bapak kasih waktu 20 menit, masih panjang-panjang nggak apa-apa. Yang penting ada tadi memenuhi beberapa seperti tadi kayak ini, setup ini semua terpenuhi istilah-istilah ini. Baik, Bapak kasih waktu. Ngumpul aja nggak apa-apa, putar dari enak kalau mau. Berat sendiri ya. Diskusi. Gimana sih Pak? Ini aman? Aman banget. Proses. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Siapa dulu yang mau maju? Camel. Oh, satu, silakan ayo bantu di depan. Ayo, kita lihat di camel. Ayo. Belum. Gak apa-apa, ayo. Baik, saya akan membacakan teks lawakan hasil diskusi kelompok 1. Anak muda versus orang tua. Paling seru deh kalau di acara pernikahan ketemu orang yang tua-tua, mereka selalu tanya, kapan nyusul, kapan nyusul. Sudah tahu aku masih belum punya pacar, makanya pas di acara pemakaman gua gantian tanya ke mereka yang tua-tua, kapan nyusul, kapan nyusul. Kasih ketawa dulu. Nanti dapat sana. Gak apa-apa. Gitu ya. Silakan ya Cindy. Atau ini jawab kalau saya Pak. Perwakilan. Ya Pak, komisi 2 Pak. silakan Pak. Aja ya. Saja. Halo teman-teman. Halo. Nah, teman-teman aku mau cerita. Jadi, waktu aku kecil, aku pernah ngalamin banjir di rumahku. Rumahku sampai terendam, jadi kami ngungsi di sekolah. Dan kami baru tahu ya, ternyata ngungsi itu rasanya mirip kayak belajar kelompok. Tidurnya bareng-bareng, makannya bareng, PR-nya ya tetap nggak ada yang dikerjain sih kalau bareng-bareng. Tapi waktu itu yang bikin keselnya itu ada yang bilang kayak gini, sabar ya, ini ujian. Ujian apa? Orang tiap tahun banjir itu pada dia namanya ujian. Baik, terima kasih. Ya anak-anak, terima kasih. Tadi itu kalian sudah mampu membuat teks lelucon walaupun dalam bentuk singkat. Dan tadi Bapak juga sempat melihat ada beberapa istilah-istilah yang mungkin kalian gunakan pada beberapa struktur ini yang kalian gunakan.
Ini sudah cukup baik karena memang di sini kita juga bukan berada sebagai seorang komika dan hanya mempelajari sekilas saja. Bapak cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya, sebelum kita tutup kita kasih tepuk tangan dari terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau Bapak ada salah kata atau salah ucap. Karena tadi di awal juga Bapak memulai dengan doa, di akhir Bapak mengakhiri dengan alhamdulillah. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah sebelum mengakhiri pembelajaran kami. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas partisipasinya. Bapak Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore. Saya Camelia Yulita Sabrina, selaku observer lisan dari Saudara Hairul Fikri dengan NPM akhir 092. Untuk komponen keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil dengan materi atau topik stand up comedy, guru sudah cukup baik dalam memusatkan perhatian seperti merumuskan tujuan dan masalah yang akan dibahas dalam materi pembelajaran. Lalu guru juga sudah cukup baik memperjelas masalah atau urunan pendapat dengan merangkum dan menguraikan secara detail mengenai stand up comedy. Guru juga mengajak siswa untuk menganalisis pandangan atau pendapat siswa mengenai materi pada hari ini. Lalu guru mengajak siswa untuk menimbulkan pertanyaan dan menggunakan contoh stand up comedy berupa video. Guru juga menyebarkan kesempatan berpartisipasi aktif, yaitu mengajak siswa untuk menguraikan pendapat mereka mengenai materi. Lalu guru menutup diskusi dengan cara meneliti pandangan siswa dan memberikan gambaran yang akan datang, juga menilai bagaimana cara siswa mengutarakan pendapatnya mengenai stand up comedy dan bagaimana cara siswa mencontohkan contoh dari teks lawakan atau stand up comedy. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Di sini saya Siti Sulfiani selaku siswa dari calon guru Hairul Fikri akan memberikan keterangan atas respon dari siswa. Respon saya dalam diskusi yang diadakan oleh calon guru Hairul Fikri ini sudah cukup banyak mengenai respon yang dilakukan saat berdiskusi. Selanjutnya, menurut saya anggota dari kelompok itu sudah cukup relevan dalam memberikan respon terhadap apa yang ditugaskan oleh calon guru yaitu Hairul Fikri. Selanjutnya, menurut saya tidak ada anggota yang berbicara terlalu banyak karena sesuai dengan porsi atau apa yang sudah ditugaskan oleh calon guru. Selanjutnya, saya mempunyai waktu untuk berpikir setelah guru mengajukan pertanyaan atau teman saya berbicara, karena calon guru atau Hairul Fikri ini memberikan waktu jeda untuk kami berpikir atau berdiskusi mengenai teks stand up comedy ini setelah diberikan tugas atau berdiskusi kelompok. Setelah itu untuk benda-benda yang diperlihatkan oleh guru ini membuat saya ingin berbicara karena memancing kami selaku siswa untuk berpikir. Selanjutnya, saya menganggap guru ini tertarik terhadap apa yang ingin dibicarakan karena setiap guru tersebut memberikan tugas atau menyuruh kami berdiskusi itu diberikan terlebih dahulu untuk arahan kepada kami. Selanjutnya, selama diskusi saya menemukan ide baru karena dalam diskusi berlangsung tugas yang diberikan oleh calon guru Hairul Fikri ini memuat kami untuk berpikir dan menemukan ide baru. Selanjutnya,
Untuk pertanyaan yang diajukan oleh calon guru itu sudah cukup jelas bagi kami karena pertanyaan yang diberikan itu selalu diberikan arahan terlebih dahulu sehingga cukup jelas untuk dipahami. Selanjutnya seorang guru memberikan jawaban atau komentar yang salah, maka guru akan membenarkan atau memberikan komentar yang baik mengenai jawaban salah dan selalu memberikan arahan untuk jawaban yang benar itu seperti apa. Selanjutnya tujuan diskusi ini sudah cukup jelas bagi saya karena setiap kali diberikan tugas itu diberikan arahan terlebih dahulu sehingga kami cukup terarah mengenai diskusi yang sedang berlangsung. Sekian, terima kasih.